Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, kami dari tim Saforia yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada Aisyah Syarel, kemudian ada Helen Herlinawati, kemudian yang terakhir ada Giri Firmansyah. Kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan produk kami yaitu Saforia. Mungkin langsung saja kita akan masuk ke ke latar belakang dan profil usaha. Mungkin untuk profil usaha ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aisyah Syarel. Pada Aisyah Syarel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Eh, Profil usaha. Saforia adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam menyediakan snack box yang praktis dan bervariasi untuk berbagai kebutuhan. Kami menyajikan pilihan makanan ringan berkualitas tinggi yang cocok untuk acara bisnis, pertemuan sosial, acara khusus, atau bahkan sebagai pilihan makanan sehari-hari. Nama usahanya Saforia beralamat di Jalan Tekukur nomor 19, RT 02, RW 02, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Nomor telepon 0812 75 50 0039, email kanisiussudarwanto@gmail.com, jenis usaha makanan dan minuman. Alasan usaha didirikan. Yang pertama untuk kemudahan dan kepuasan konsumen. Yang kedua untuk kemudahan dalam konsumsi. Yang ketiga peningkatan permintaan akan makanan sehat. Yang keempat kecocokan dengan pola hidup aktif. Yang kelima potensi keuntungan. Yang keenam pilihan bisnis yang fleksibel. Yang ketujuh variasi dan inovasi. Yang kedelapan pasar yang berkembang. Yang kesembilan fleksibilitas dalam penargetan pasar. Dan yang terakhir kesempatan berbisnis online. Tahapan usaha. Yang pertama, penelitian dan perencanaan. Tahapan awal dalam memulai usaha snack box ini adalah melakukan riset tentang pasar potensial, pesaing dan kebutuhan pelanggan, serta minat pelanggan akan jenis jajanan atau makanan ringan. Selain itu, perencanaan strategi bisnis dan pengembangan produk juga perlu dilakukan agar usaha dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, pembelian bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan snack box Saveria adalah yang menggunakan bahan baku yang berkualitas, sehingga produk yang dihasilkan aman dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga, proses produksi. Proses produksi yang dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama memilih bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan snack box berdasarkan pilihan paket dari konsumen seperti paket 8.000, 10.000, dan 12.000. Yang kedua, pembuatan snack box. Contohnya menyiapkan snack box paket 10.000 per box yang dipilih oleh customer dengan varian isi seperti bakwan, pastel, jelly, dan air mineral. Berikut adalah contoh foto produknya. Yang keempat, pengiriman produk. Saveria akan menyediakan jasa kirim sampai ke tempat tujuan untuk pelanggan yang tidak sempat mengirimkan atau mengambil snack box yang sudah disiapkan. Yang kelima, pemasaran dan penjualan. Produk dari Saveria dapat dipromosikan melalui berbagai saluran, baik itu online maupun offline, seperti WhatsApp dan Instagram dari Saveria sendiri, yaitu @saveria.id. Saveria juga bekerjasama dengan salah satu UMKM, yaitu Rencana Warkop, yang juga membantu dalam proses promosi di media sosial maupun secara langsung. Yang keenam, pemajual. Setelah pelanggan membeli produk, perlu dilakukan pemajual yang baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk menjaga daya saing. Perlu dilakukan pengembangan produk dan bisnis secara terus-menerus. Pengembangan produk dapat dilakukan dengan memberikan beberapa penawaran yang menarik atau meningkatkan layanan pelanggan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur organisasi. Itu akan dijelaskan oleh saudara Giri Firmansyah. Kepada saudara Giri Firmansyah dipersilakan. Baik, eh, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu struktur organisasi. Nah, yang pertama itu ada direktur. Direktur itu eh, diisi oleh Canisius Sudarwanto, kemudian ada administrasi dan keuangan, ada Helen Herlinawati, ada bagian produksi yaitu Aisyah Sarel, dan ada teknologi dan pemasaran yaitu diisi oleh Giri Firmansyah. Selanjutnya lokasi usaha. Lokasi usaha ini berada di Jalan Tekukur nomor 19, RT 02, RW 02, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Kemun- Kemudian nilai yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin tadi profil usaha sudah
dijelaskan, kemudian ada juga struktur. Nah, kita akan masuk ke bagian deskripsi usaha. Nah, untuk deskripsi usaha itu akan saya jelaskan dan saya akan bacakan sendiri. Pertama, yang bagian A itu kategori usaha. Kemudian yang pertama, tujuan mulia. Usaha Safaria bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi seseorang yang akan menjalankan satu event dan membantu panitia acara untuk menyiapkan snack, peserta, dan tamu undangan. Kemudian konsumen potensialnya ada itu segmentation. Itu penikmat usaha Safaria ini tidak ada batasan usia karena bisa dinikmati oleh semua umur. Produk yang kami pasarkan juga bukan produk yang biasa saja, akan tetapi Safaria akan berupaya membuat produk yang belum banyak di pasaran tetapi menarik untuk pelanggan. Kemudian yang B, targeting. Target di pasar dari Safaria ialah untuk UK Ormawa selingkup Universitas Negeri Padang. Karena dilihat dari setiap event yang mereka adakan memberikan banyak peluang yang terbagi atas 2 kategori, yaitu snack peserta dan panitia, kemudian snack tamu undangan. Kemudian yang C, positioning. Yang membedakan Safaria dari yang lain adalah target pasar karena banyak sekali Ormawa di Universitas Negeri Padang. Kemudian keunikan dan inovasi serta diferensiasi produk. Safaria mempunyai keragaman mulai dari yang manis hingga gurih, dari cemilan sehat hingga cemilan yang cocok untuk secara sosial yang memberikan konsumen beragam pilihan menarik. Keunikan dari produk Safaria bisa dilihat dari kemasan yang unik dan berbeda dari yang lain. Selanjutnya bahan lokal. Bahan lokal Safaria yang digunakan oleh Safaria itu membuat snack untuk usaha snack box ini seperti buah sayuran dan lokal, buah dan rempahan lokal yang bisa memberikan rasa otentik. Selanjutnya masalah dan kebutuhan. Permasalahan yang kemungkinan Safaria hadapi yaitu adanya persaingan yang ketat karena era industri makanan dan minuman sekarang seiring mengalami perubahan tergantung perubahan selera konsumen dan adanya kesulitan dalam pengawetan produk karena ada beberapa jenis makanan tidak akan tahan jika lebih dari 1 hari. Nah, solusinya ialah ketika adanya perubahan selera dan konsumen, Safaria akan berupaya mensurvei terutama melalui sosial media karena pada zaman sekarang sosial media menentukan minat dan keinginan seseorang. Dan makanan yang tidak tahan lama, solusi dari Safaria ialah dengan memfasilitasi tempat penyimpanan yang aman seperti kulkas dan toples. Kemudian itu ada sumber daya. Kriteria ini menilai anggota tim yang memiliki kemampuan dan keterampilan atau soft skill yang tinggi untuk menjalankan usaha, yang terbagi dari sumber daya fisik dan non-fisik. Sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana dalam menjalankan usaha, sedangkan strategi non-fisik berupa pengembangan dalam analisis pasar, strategi, pemasaran, dan perencanaan keuangan. Nah, kemudian itu ada pemasaran. Saluran distribusi. Dalam usaha Safaria, menikmati dengan penuh rasa ini, Safaria memilih saluran distribusi langsung di mana strategi yang digunakan oleh usaha ini menentukan bagaimana produk dan jasa dihasilkan akan didistribusikan ke pasar, contohnya melalui pasar. Kemudian sumber daya. Kemudian yang B, promosi. Pembuatan promosi Safaria akan melakukan perbedaan dengan yang lain, yaitu untuk pemesanan snack event berapapun paketnya, Safaria akan memberikan kemudahan yaitu tanpa membayar DP, terutama untuk seluruh Ormawa dan komunitas yang ada di Universitas Negeri Padang. Akan tetapi, sebelum mengambil langkah itu, Safaria akan melakukan perjanjian kepada Ormawa yang mana mereka harus memesan snack ke Safaria selama 1 tahun ke pengurusan dan menandatangani surat perjanjian. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan. Untuk menciptakan suatu hubungan baik dengan konsumen, yaitu dengan meminta testimoni langsung kepada pelanggan atau atas kepuasan yang didapatkan dari penggunaan produk Safaria, yang mana testimoni ini bertujuan untuk mengembangkan produk makanan dan minuman yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan memberikan voucher diskon untuk pelanggan yang sudah memesan 3 kali pesanan dengan minimal 400 box pesanan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan, Sofia adalah perusahaan yang khusus sendiri dalam menyediakan snack box yang praktis dan bervariasi untuk berbagai kebutuhan. Kami menyajikan pilihan makanan dengan berkualitas tinggi yang cocok untuk acara-acara bisnis, pertemuan sosial, acara khusus, atau bahkan sebagai pilihan makanan sehari-hari. Safaria merupakan solusi dari permasalahan masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan akan makanan yang praktis, variasi, dan sesuai dengan gaya hidup mereka. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dari profil usaha, deskripsinya, sama struktur, dan juga tadi udah ada kesimpulan. Mungkin hanya sekian untuk presentasi